Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah fenomena yang cukup meresahkan masyarakat pada hari-hari ini, yang bisa menyebabkan perpecahan satu sama lainnya, pertengkaran, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Fenomena itu, persoalan itu, dosa tersebut adalah judi online. Jemaah yang berbahagia, menurut laporan PPATK tahun 2017, terdapat 250.000 transaksi judi online, Pak, yang nilainya mencapai 2 triliun. Masuk di tahun 2023 ternyata ada peningkatan, mencapai transaksi 160 juta transaksi dengan nilai 327 triliun rupiah. Artinya betapa banyak orang-orang yang masuk dalam lumpur judi online, betapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam dosa yang sangat besar ini yang bernama judi online. Maka jemaah sekalian, sangat disayangkan ketika kita setelah menjadi seorang muslim, belajar dengan baik, tapi ternyata sebagian kaum muslimin masih bermain judi dengan handphonenya, dengan smartphone-nya. Dengan mudah mereka mempertaruhkan waktunya, hartanya dengan bermain judi online. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu, minuman keras itu, judi itu, apakah judi offline, judi online, pakai kartu, domino dan sebagainya, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya termasuk amali syaitan, perbuatan syaitan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah di antara satu sama kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Mengambil harta orang karena faktor dia kalah, mengambil 1 juta, 2 juta karena dia kalah. Janganlah kalian lakukan seperti itu dengan cara yang batil. Kenapa jemaah sekalian? Dalam tafsir tentang ayat Al-Baqarah di ayat 188 tadi, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa? Karena larangan tersebut sepanjang masa dilarang, Pak. Dari 1 Masehi sampai 2025 sampai akan tahun-tahun setelahnya akan selalu diharamkan perbuatan itu. Judi, riba, mencuri dan sebagainya, semuanya dilarang sepanjang masa. Tidak ada expire-nya.
sepanjang masa akan selalu diharamkan dimanapun kejadiannya. Maksudnya entah lewat di rumah kita, di tempat-tempat khusus, di tempat yang tersembunyi, semuanya diharamkan. Makanya disebut sebagai perbuatan syaitan, amali syaitan, perbuatannya syaitan. Apa yang dimaksud dengan judi? Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, judi itu adalah suatu akad, suatu transaksi yang mana transaksi itu bisa mendatangkan keuntungan ataukah kerugian. Jadi ada dua potensinya, entah rugi atau dia untung, maka itu yang disebut dengan judi. Dia pasang uangnya 100.000 rupiah, tidak jelas 1 menit kemudian apakah dia rugi ataukah dia akan untung. Maka ketidakjelasan itulah yang disebut dengan judi. Apa bahaya dari judi online ini? Yang pertama, jemaah yang berbahagia, judi merupakan amalan syaitan, perbuatan syaitan. Disebutkan di ayat tadi, khamar, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, semuanya amali syaitan, perbuatannya syaitan. Jadi seperti ini jemaah sekalian, ada memang perbuatan bukan perbuatannya syaitan, tapi bisikan syaitan, bisikan iblis. Apa contohnya? Mereka membisikkan manusia melupakan ibadah. Misalnya kita lupa waktu sholat, kita lupa berpuasa, itu namanya bisikan syaitan. Ada seorang suami menceraikan istrinya, itu bisikan syaitan. Bukan amalannya, tapi bisikan pengaruh, doktrin. Tapi ada perbuatannya memang syaitan. Dari awal dia diciptakan sampai nanti hari kiamat, memang karakternya seperti itu. Apa itu? Salah satunya adalah judi. Jadi siapa yang berbuat judi, melakukan transaksi judi, maka dia mirip dengan karakter syaitan, pribadinya syaitan, amali syaitan, karakternya syaitan. Jadi bukan bisikan syaitan, Pak. Memang karakternya dia seperti itu, syaitan, suka bermain judi dan sebagainya. Yang kedua, dari bahaya judi online adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian satu sama lainnya. Telah banyak mudarat yang biasa kita dengarkan berita, bagaimana pengaruh dan bahaya dari judi online ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat ke-91. Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakum adawatal baghdha fil khamri wal maisir." Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan satu sama kalian. Dengan cara apa? Dengan minum khamar dan berjudi. Jadi memang visi misi syaitan mempengaruhi orang lewat HP-nya bermain judi online, supaya apa? Endingnya dia bermusuhan. Akhirnya dia membenci, bahkan pertumpahan darah, Pak. Apa buktinya? Di Aceh Timur ada seorang pemuda tewas oleh rekannya sendiri, akrab dia selama hidup. Dia tewas meninggal dunia. Kenapa? Ada tusukan di dada sebelah kirinya, tembus ke jantungnya. Bukan hanya itu, ditusuk lehernya juga oleh rekannya sendiri. Kenapa? Karena dia kalah judi online. Karena dia kalah yang asalnya dia baik-baik, Pak. Maka ada pengaruh syaitan sehingga dia membunuh temannya, menusuk jantungnya dan juga lehernya. Na'udzubillah. Yang ketiga dari bahaya judi online adalah kerusakan judi online lebih parah daripada riba. Riba, jemaah sekalian, ibarat seorang laki-laki berzina dengan ibunya, itu dosa dari riba, sebagaimana dia menzinai ibu kandungnya sendiri. Adapun judi online ataukah judi, maka dia jauh lebih besar dosanya. Kenapa bisa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, karena dia judi online ada dua kerusakannya, Pak. Apa kerusakannya dari judi tersebut? Yang pertama adalah dia merusak karena dia makan harta yang haram. 1 juta, tapi 1 jutanya tersebut dari harta yang haram. Makanya dalam hadis Nabi kata Rasulullah, la yadkhulul jannah ghudhiya bi haram, tidak masuk surga orang yang dewasa tumbuh besar
dari harta yang haram. Salah satunya adalah dari judi. Itu penyebab pertama kenapa dia bahaya, karena memang zatnya, harta sudah haram. Yang kedua, kenapa dia bahaya daripada riba, karena kerusakan diakibatkan oleh judi tersebut. Jadi judi yang kita dengarkan tadi, ada pembunuhan, ada percekcokan, tertumpah darah, itu semua dosa-dosa besar. Maka dengan dua kerusakan ini, bahaya dari zat harta yang haram dan merusak pertemanan persaudaraan, maka dia jauh lebih besar dosanya daripada dosa riba. Yang keempat dari bahaya judi online adalah membuat kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai mengingat Allah, lalai mengingat pencipta kita. Dan yang kelima, jemaah sekalian, dari bahaya judi online adalah seseorang senantiasa tidak memperhatikan lagi mana harta yang halal dan juga harta yang haram. Jarang dia belajar lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr di ayat ke-20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Mereka sangat mencintai hartanya dengan cara berlebihan. Saking cintanya dia kepada hartanya dengan cara berlebihan sampai mereka lupa bagaimana cara menghabiskannya dengan cara yang tepat, cara yang dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau kita punya uang, perhatikan uang kita, karena akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Ada dua pertanyaan jemaah sekalian tentang harta yang kita miliki. Aina kasabah, dari mana kamu dapatkan harta itu? Wa aina anfaqah, kemana keluar harta tersebut? Allah akan tanya dua soal tentang harta, dari mana kita ambil dan dari mana dan kemana dia keluar. Maka perhatikan harta yang kita punya, jangan sampai harta tersebut kita pakai untuk bermuamalah dengan muamalah yang haram. Na'udzubillah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya harta yang halal yang kita punya, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi dari tempat atau sumber yang haram. Dari sahabat yang mulia Amr bin As, Rasulullah bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki, dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Coba perhatikan jemaah sekalian, kata Rasulullah, sebagus-bagus harta, sebaik-baik uang yang kita punya dipegang, dimiliki oleh orang yang baik. Kenapa bagus orang yang baik yang punya? Bukan orang-orang yang bermaksiat, karena dia akan menempatkan di tempat yang baik, bukan tempat yang buruk. Maka jadilah muslim yang baik, jadilah muslim yang punya karakter yang baik, karena dengan kebaikan personal kita, kebaikan kita, maka harta tersebut akan dibelanjakan untuk tempat-tempat yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang berbahagia, ini merupakan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah
wa na'udzubika minal su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.